Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilu Figra Purnama Ciandani, NPM 1954-12-10-16. Saya dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Pertanian, Universitas Dharma. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pemintakatan laut. Pemintakatan itu bisa diartikan sebagai zonasi atau pemisahan ruang lingkungan ke dalam bagian-bagian tertentu. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan zona-zona yang ada di lingkungan laut. Sambil saya menjelaskan, saya akan menampilkan gambar agar lebih mudah dipahami. Baik, yang pertama bisa dilihat ada mintakat pelagi. Mintakat pelagi mencakup kolam air mulai dari permukaan dasar laut sampai paras atau permukaan laut. Mintakat pelagi terbagi menjadi dua, yaitu secara horizontal dan vertikal. Baik, saya akan menjelaskan secara horizontal. Jadi, pembagian mintakat pelagi secara horizontal dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu mintakat neriti dan mintakat oseanik. Yang pertama, mintakat neriti. Mintakat neriti merupakan wilayah lingkungan perairan pesisir. Adapun beberapa ciri-ciri atau karakteristik mintakat neritik sebagai berikut. Yang pertama itu kandungan zat haranya yang melimpah. Yang kedua, kandungan sedimennya tinggi, dan yang ketiga daya tembus cahaya yang tinggi bahkan bisa mencapai lapisan dalam perairan. Yang kedua itu mintakat oseanik. Mintakat oseanik meliputi semua dasar laut di mana biota laut hidup dari daerah pantai sampai daerah yang sangat jeluk. Selanjutnya, pembagian mintakat pelagi secara vertikal. Itu dapat dibagi menjadi 4, yaitu mintakat epipelagi, mintakat mesopelagi, mintakat batipelagi, mintakat abisopelagi. Yang pertama, mintakat epipelagi. Jadi, mintakat epipelagi ini merupakan bagian kolam air paling atas. Kedalamannya itu kira-kira 0-200 meter. Bagian ini disebut daerah Foti. Mengapa disebut daerah Foti? Karena cahaya masih bisa menembus sampai dalam. Mintakat ini terbagi menjadi 3 lagi, yaitu lapisan pertama, kedua, dan ketiga. Lapisan pertama yang dekat dengan permukaan dan penyinaran mataharinya masih optimal. Yang kedua, tempat fitoplankton paling produktif, dan yang ketiga, tempat zooplankton paling produktif. Jadi di mintakat epipelagi ini ada 3 lapisan. Lapisan pertama, kedua, dan ketiga. Selanjutnya, mintakat mesopelagi. Mintakat mesopelagi ini terletak di bawah mintakat epipelagi. Karena letaknya di bawah mintakat Foti, maka mulai mintakat mesopelagi ini sampai mintakat abisopelagi disebut sebagai mintakat afoti. Mintakat ini kedalamannya kurang lebih 200 sampai 1000 meter. Mintakat ini tempat terjadinya termoklin. Jadi termoklin itu merupakan penurunan suhu secara drastis. Dan terdapat detritus, yaitu jasad reni flora dan fauna yang ada di laut. Yang ketiga, mintakat batipelagi. Kedalaman mintakat batipelagi ini antara 1000 sampai 4000 meter dan mengandung sangat sedikit zat hara. Dalam mintakat ini tidak terjadi perubahan fisik di seluruh bagian perairan. Fauna yang ada di mintakat ini bertahan hidup dari detritus atau jasad reni flora dan fauna yang ada di laut. Kemudian yang keempat, mintakat abisopelagi. Jadi mintakat ini memiliki kedalaman 4000 sampai 10.000 meter. Fauna-fauna yang ada dan hidup pada mintakat ini biasanya transparan dan dapat memancarkan cahayanya sendiri. Nah, itu merupakan pembagian mintakat pelagi. Selanjutnya ada mintakat bentik. Jadi mintakat bentik adalah mintakat dasar laut terbagi ke dalam mintakat litoral dan mintakat abisal. Yang pertama ada mintakat litoral. Itu mintakat litoral meluas mulai dari garis pasang tertinggi sampai ke pinggir paparan benua. Yang kedua, mintakat abisal, meluas mulai dari pinggir paparan benua sampai ke bagian dasar laut terjeluk dari samudra. Kebanyakan lingkungan dasar abisal ini menyerupai bahan lumpur dan jarang berupa benda-benda keras, seperti batu. Baik, itu tadi merupakan pembagian atau zonasi lingkungan laut yang disebut dengan pemintakatan laut. Semoga penjelasan tersebut bisa dipahami dan semoga membantu. Terima kasih.